Kasus dugaan pembunuhan anak dan ibu di wilayah Subang, Jawa Barat hingga kini masih terus bergulir. Teka-teki siapa pelakunya pun masih menjadi pertanyaan. Bagaimana kemudian perkembangan kasus ini dan apa yang sebetulnya terjadi? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Misteri terbunuhnya Amelia Mustika Ratu dan ibunya Tuti Suhartini belum juga terpecahkan. Pengakuan saksi yang berubah-ubah, tercemarnya TKP hingga minimnya alat bukti menjadi kendala serius bagi jajaran Polres Subang memecahkan kasus ini. Alhasil, hingga lebih dari 2 bulan, belum satu orang pun berhasil ditetapkan sebagai tersangka. Pembunuhan keji itu terjadi pada 18 Agustus 2021. Pagi masih terlalu muda saat Yosef Hidayat, ayah Amelia Mustika Ratu, yang juga suami Tuti Suhartini, berniat menemui putri kesayangan dan istri pertamanya. Lelaki paruh baya itu dikejutkan kondisi rumah yang tak wajar. Sebelum masuk itu kan lihat dulu ada ya di sebelahnya ada tukang ini PU ya gitu. Nah gitu. Udah gitu saya langsung pas masuk lihat mobil. Ini yang heran tadinya gitu. Jadi ada yang membingungkan. Kenapa pagi-pagi blok nggak sebiasanya gitu. Pas biasanya mobil menghadap ke dalam, ini pas mau masuk ada sudah lihat ke jalan gitu. Yang herannya itu lihat mobil itu sudah ininya terbuka jendelanya. Maka udah itu buka jaket, simpen di kursi itu, jaket merah itu simpen di kursi. Saya langsung buka, pas buka wah pas masuk ke dalam jadi rumah berantakan. Nah, coba digambarkan Pak, mobil dengan kursi yang tadi Bapak taruh jaketnya itu gimana sih posisinya? Ya, ini kan mobil di sebelah sininya, iya. Ini kursi kan ini di ini ada. Oke, terus Bapak taruh jaket itu di kursi. Terus buka pintu, sudah terbuka, masuk ke dalam. Saya lihat rumah sudah berantakan di situ. Nah, situ udah nggak ini. Jadi langsung panggil Amel, Mama, itu langsung. Ada pemikiran, maka telepon sekitar jam 7.24 di situ. Jadi jam 7.24 saya telepon Amel. Hanya memanggil, tidak berdering. Gagal menemukan anak dan istrinya, Yosef meminta bantuan warga yang bekerja di depan rumahnya, sementara Yosef sendiri melapor ke polisi dengan dugaan ada yang menculik anak dan istrinya. Saat kembali bersama polisi, warga sudah memadati lokasi kejadian. Bapak waktu pertama kali datang ke rumah nggak melihat ada itu? Iya, justru saya kan makanya ini cerita kan saya tidak, kalau begitu tahu saya buka langsung saya mungkin. Yang namanya ke anak istri kalau gitu. Iya. Tapi yang melihat malah masyarakat ya Pak ya? Masyarakat. Tapi itu posisi mobil tidak terbuka? Iya, waktu itu tidak. Posisi mobil kacanya terbuka, ininya nggak buka. Iya, maksudnya pintunya. Kunci mobilnya nggak ada kan gitu kan? Nggak ada. Jadi tapi waktu datang nggak ngelihat itu, tapi masyarakat yang melihat. Iya. Nah, terus Pak setelah tadi warga tahu bahwa diduga ada orang ya di dalam mobil itu, terus apa yang dilakukan Pak setelah itu?
ada yang langsung ngasih tahu. Tadinya saya mau masuk lagi, sini tuh ada ini. Jadi tapi langsung dia juga ngasih tahu, tuh tapi jangan didekati, kamu nanti, nah gitu. Jadi saya itu tadinya mau gitu. Iya, saya tuh ambisi ingin ini, tapi pada nahan nggak boleh. Ya akhirnya jadi saya pusing gimana kan, jadi mau masuk nggak boleh, jadi walah ini kepala jadi. Polisi kemudian mengamankan tempat kejadian perkara dan mengevakuasi kedua jasad korban. Kedua jenazah korban diotopsi. Hasilnya, korban diketahui tewas akibat hantaman benda tumpul. Ibu Tuti diperkirakan tewas lebih dahulu. Sementara Amelia yang sempat dianiaya, tewas 5 jam kemudian. Selain itu, polisi juga memeriksa secara rinci bagian-bagian mobil milik korban guna menemukan jejak pelaku. Tentu saja, keluarga amat terpukul dengan kejadian ini. Apalagi bagi Yosef, Amelia adalah putri kesayangannya. Kalau selama ini Pak, hubungan Pak Yosef dengan Bu Tuti dan juga Amelia seperti apa Pak? Sebetulnya kalau dikatakan ini saya sangat baik sekali. Kendaraan juga dia yang mau, saya belinya juga nggak tahu karena dia pengen sekali ya. Oh tidak ada masalah apapun artinya ya? Justru kalau ini ya anak saya sampai begini, Papa, Ame mau kerja, nah Ame mau kerja, saya ingin membalas budi atas kebaikan Papa. Papa telah menyekolahkan Ame sampai selesai kuliah, itu saya ingin tanyakan, itu yang ini. Oke. Nah kalau dengan Yoris Pak? Ya kalau yang namanya orang tua selalu baik. Ya terserah bagaimana tanggapan anak saya, walaupun bagaimana. Cuma seingat saya selalu ingin mendekat. Gimana dia yang ya nggak tahu apa kepada. Maaf karena dengan kejadian apakah mencurigai bapaknya sama sekali. Bapak dikatakan Bapak tidak melakukan dan Bapak tidak pernah menyuruh siapapun. Itu yang saya sampaikan. Sementara Yoris Amanullah, kakak kandung Amelia, juga berharap pembunuh ibu dan adiknya dapat segera ditangkap. Cepat ketangkap demi Allah Rasulullah, harus ketangkap pelakunya. Kalau bisa dihukum mati, Namun harapan tinggallah harapan. Sebab hingga kini pelaku pembunuhan ibu dan anak ini masih bebas menghirup udara segar tanpa bisa disentuh aparat berwenang. Setelah kejadian ini, kasus ini kan kemudian dibuka ke publik, Ya, masuk ke tahap penyelidikan. Betul. Apa yang kemudian Yoris ini bisa amati yang terjadi di yayasan dan juga orang-orang ini? Ya mungkin lebih cenderung ini kalau Papa itu sekarang ingin membuka ya sebenarnya untuk ya mungkin ada pencairan atau gimana kan gitu. Tapi kalau AA sih lebih cenderung kepada lebih baik vakum dulu soalnya pengen beres dulu perkara ini sih, pengen mengungkap siapa sih pelakunya sih, seperti itu. Jajaran kepolisian seolah tengah menghadapi jalan buntu. Selain alat bukti yang tidak banyak, polisi juga menghadapi kendala pernyataan saksi yang berubah-ubah. Apalagi salah seorang saksi kunci yaitu Ramdhanu alias Danu berulang kali mengubah pernyataannya. Yang paling akhir adalah sehari pasca kejadian, Danu menyatakan dirinya bersama seorang anggota bantuan polisi atau Banpol memasuki tempat kejadian perkara yang sudah diberi garis polisi. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa pernyataan Danu berubah-ubah? Mengapa Danu nekat menerobos garis polisi? Siapa pula oknum Banpol yang bersama Danu? Sudahkah jajaran kepolisian memeriksanya? Pertanyaan-pertanyaan ini belakangan semakin membuat kasus ini menjadi absurd. Sebagaimana diketahui, Danu alias Ramdhanu adalah salah seorang saksi kunci yang masih kerabat dari keluarga korban. Kesaksian Danu ini kerap berubah-ubah.
Salah satu di antaranya adalah tentang keberadaannya di tempat kejadian perkara sehari pasca peristiwa tragis itu terjadi. Yang kemudian ada pemberitaan yang menyebutkan Mas Danu sempat datang ke rumah, kemudian masuk ke dalam rumah, membersihkan darah dan lain sebagainya, itu gimana, Mas? Itu tanggal 19. Sehari setelahnya berarti ya? Setelahnya, Di tanggal 19 Mas Danu datang ke sana, kemudian... Disuruh. Oh, disuruh? Disuruh Siapa oleh yang pihak nyuruh? keluarga dan termasuk juga Ayuris juga sih. Kemudian disuruh Ayoris, Ya. apa yang disampaikan ke Mas Danu waktu itu? Cuma tolong jagain rumah, nah jangan, ya bilangnya jangan sampai ada yang masuk kan gitu, atau mungkin barang TKP yang hilang atau gimana kan gitu. Takutnya ada ke situ juga yang Danu pikirin itu. Tapi yang bilang Ayuris mah jangan sampai ada barang yang hilang gitu aja. Melihat TKP itu memang ada di rumah itu, di luar atau di mana posisinya Mas Danu? Posisi di SMA 1 Jalan Cagak. Pernyataan ini diamini oleh Yoris, putra tertua pasangan Tuti Suhartini dan Yosef Hidayah. Awalnya Danu hanya berjaga saja. Dia memilih tempat di seberang jalan, tepatnya di SMA 1 Cagak. Namun saat ada orang yang melintasi TKP, Danu bereaksi. Oke, setelah itu? Ya setelah pas udah sih sampai jam segitu kayak pas ada banpol itu juga yang dulu kan awalnya juga nggak tahu kan dia banpol atau siapa yang Taunya itu banpol dari mana? awalnya nggak tahu. awalnya Awalnya nggak tahu. anggapan dulu ya dia polisi gitu kan gitu. Awalan dulu oh itu polisi mungkin dulu turun dari SMA terus foto ke Yuris gitu kan langsung kirimin juga ke Yuris. Terus kemudian foto itu dikirimkan ke Ayoris. Iya Nah, betul. itu ada. Ada. Bukti chatnya. Ini ada nih. Waktu itu ada nih ya. Tuh itu ada tuh. Ini chatnya ada nih. Oke, boleh ditunjukkan kamera? Itu ada. Nah ini juga kan hati-hati takut barang bukti hilang. Di depan jagain sebelum polisi datang itu juga sih. Oke, nah Cuma orang ini. banpolnya mana, Mas? Ini. Tuh. Boleh diperbesar? Boleh. Jadi banpol ini ya, Yoris ya, Ya. yang kemudian dikatakan oleh Mas Danu Betul. bahwa banpol ini yang meminta Mas Danu untuk kemudian membersihkan air di dalam kamar mandi, air itu warnanya keruh, Ya. kemudian berbau anyir, Ya. dan juga untuk meletakkan gunting yang ada di TKP, betul ya? Ya, Ini orangnya. ini ada di bukti percakapan. Oke, nah Anda bisa mengatakan ini banpol ini dari mana? Kalau ini sih saya suka lihat ada di polsek juga sih ini. Ya saya kira ini bukan inilah gitu kayak polisi yang kayak gitu. Tapi sekarang oh iya ini banpol. Oh, Gitu. jadi Anda pernah ketemu ini di polsek? Betul. Saya suka lihat di polsek. Anda tahu siapa namanya? Kalau sekarang saya tahu sih Uci sih Uci Uci. namanya. Jabatannya apa? Katanya banpol. Selanjutnya, oknum banpol tersebut meminta Danu untuk masuk rumah lewat pintu belakang. Dari situ Danu masuk dari dalam rumah dibuka kuncinya sama dia sama polisi itu juga gitu yang masuk di depan kamar mandi nyuruhnya tolong itu ngaruk air gitu sih. Dan kunci itu yang bawa adalah orang tersebut? Iya yang bukanya juga dia gitu. Dan Mas Danu nggak sempat nanya, itu kunci dapat dari mana? Dan Enggak. lain-lain? Enggak sih, Habis itu setelah sampai dalam, saya pas dalam langsung menyuruh seperti itu tolong ngaruk air nyeruk air tuh di mana? di bak Di kamar mandi? kamar mandi. Oke. Setelah itu pas selesai mulai agak surut, nah di situ keinjak itu gunting, yang keraba itu cuma cutter kan cuma berdua. Itu aja sih yang Danu yang pas ke dalam keinjak cuma cutter, bukan cutter cuma gunting. Tapi waktu itu kondisinya gimana sih Mas di kamar mandi itu? Bisa digambarin nggak? Ya airnya keruh lah, Keruh tuh kayak gimana gambarannya? coklat gitulah gitu. Hmm. Ya bau juga agak bau lah gitu kan. Baunya seperti apa? Bau anyir atau apa? Anyir ada kayak seperti ya bau anyir gitulah posisinya. Terus pas Danu naik juga ke dalam bak, terus sampai ngeruk air juga posisinya masih di bata kan posisinya. Terus udah agak surut dan mulai turun di situ. Nah di situ mulai keinjak lah gitu kan posisi. Keinjek tadi apa? Gunting? Gunting pertama gunting, terus yang keraba mah yang di arah sudut Apa sama itu? cutter.
Oh, cutter. cutter. Jadi gunting dan juga cutter. Cutter. Akibat dari penerobosan Danu dan oknum Banpol di tempat kejadian perkara, banyak pihak yang berharap keduanya dijadikan sebagai tersangka. Keduanya dianggap telah merusak tempat kejadian perkara sehingga jejak pelaku pembunuhan tertutupi. Namun demikian, dalam pandangan tim kuasa hukum Danu, pendapat itu terlalu terburu-buru mengingat keluguan Danu. Apa yang kemudian Bang Ahmad ingin soroti dalam kasus ini? Ya, ini kan sudah beberapa pemeriksaan ya Mbak ya. Kita damping ini sudah hampir pemeriksaan yang ke-14. Memang beberapa hal sudah mulai kita ungkap ya, seperti Danu pada saat tanggal 19 itu diminta oleh oknum yang Danu perkirakan waktu itu adalah seorang polisi. Tetapi kesininya kan kita tahu itu adalah Banpol. Dan oknum ini juga yang buka pintu. Jadi oknum ini datang ke dalam, dia bawa kunci pintu. Nah, seharusnya kan kunci ini memang diamankan sama polisi kan. Banyak berita media yang mengatakan bahwa bahkan meminta Danu ini untuk segera dijadikan tersangka sama Banpol. Nah, ini malah kita soroti. Kalau Danu dinilai untuk merusak TKP, tidak. Karena pada saat kejadian Danu membersihkan kamar mandi, bak itu malah barang bukti yang ditemukan kan ada 2, gunting sama cutter. Dan gunting sama cutter itu ditunjukkan sama Banpol, diminta untuk ditaruh kembali. Nah, yang kita soroti sebetulnya kalau kaitan masalah pengerusakan TKP itu pada hari kejadian. Hari kejadian itu sebelum polisi datang, sebelum polisi olah TKP, siapa yang datang keduluan ke TKP? Nah, ini yang mesti ditelusuri sebetulnya, Mbak. Keterkejutan seputar keberadaan Danu menerobos garis polisi bersama oknum seorang Banpol juga mengejutkan pihak kuasa hukum Yosef Hidayah. Saat didatangi tim fakta, kuasa hukum Yosef menyatakan baru seminggu ini mendengar informasi tersebut dan hanya melalui media massa. Justru yang saya mengagetkan buat saya, karena saya tidak pernah mendengar keterangan Danu langsung, ya kan? Saya hanya membaca berita bahwa pengacaranya Danu menyampaikan hasil BAP bahwa Danu di BAP berkaitan dengan Danu yang tanggal 19 Agustus masuk ke TKP. Bahkan Danu disuruh menjaga TKP oleh Yoris. Saya tidak paham kenapa Yoris menyuruh Danu untuk berjaga-jaga di sekitar TKP. Ya kan? Padahal itu kan kewenangan polisi. Tidak perlulah kita mencampur itu kewenangan. Ketika sudah ada polis lain, itu kewenangan polisi. Mbak perlu tahu sampai hari ini, Pak Yosef sebagai pemilik rumah, tanah, dan bangunan di situ belum bisa masuk ke TKP. Perbuatan yang dimaksud itu melanggar KUHP pasal 221, ayat 2 terutama. Pernyataan baru Danu memang menimbulkan polemik tak berkesudahan. Penerobosan mereka yang tidak memiliki kewenangan ke dalam sebuah TKP aktif memang melanggar undang-undang. Namun demikian, dalam kepolosannya, Danu mengira dia diminta oleh seorang anggota kepolisian yang ternyata oknum anggota Banpol menjadi membuat Danu tidak sepenuhnya bersalah. Justru, yang menjadi pertanyaan, siapa yang memerintahkan oknum anggota Banpol tersebut? Bagaimana dia bisa memegang kunci rumah yang oleh keluarga sudah diserahkan kepada polisi? Kejanggalan demi kejanggalan terus berkembang.